Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk datang bersekutu, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini mari kita membawa pujian korban syukur pengagungan kehadapannya dengan segenap hati. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa yang baik. Di mana pagi hari ini setiap kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu atas segala pelanggaran yang kami lakukan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami ya Bapa, agar keberadaan kami pagi hari ini benar-benar layak dan berkenan di hadapan Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu ibadah ini adalah milik-Mu. Engkau yang beracara mengambil semuanya, bekerja secara bebas, berkarya atas anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa ibadah ini bukan lagi ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang luar biasa karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menyerahkan setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini, tim musik, tim pemuji, aser, kolektan, bagian multimedia, soundman, kameramen, terlebih-lebih buat hamba-Mu Pak Didi, yang pagi hari Engkau pakai sebagai saluran berkat rohani bagi setiap kami Tuhan. Bila kuasa pengurapan-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu yang terlibat ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai anak-anak-Mu yang sampai saat ini masih ada dalam perjalanan. Kuasa penyertaan perlindungan-Mu Tuhan nyata atas mereka, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat untuk bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap bersorak-sorai demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita melihat tadi, tema kita pagi hari ini adalah calling to suffer. Dipanggil untuk menderita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Karena semua orang di luar sana atau yang belum percaya kepada Tuhan tidak pernah mau dipanggil untuk menderita. Secara manusia kita juga tidak mau dipanggil untuk menderita. Tetapi bersyukur orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk menderita adalah sebuah jabatan, sebuah kerinduan untuk bisa setia bersama-sama mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala hal bagi setiap orang yang mau percaya dan setia kepada panggilan. Kita pujikan firman Tuhan ini di dalam pujian kita pagi hari ini, di dalam ibadah kita. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Dengan suka. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin.
milikku Tuhan. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Amin. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikannya. Bagi kita yang percaya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, karena Kau memilih setiap kami. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikannya. Bagi kita yang percaya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Ini setiap kami Tuhan. Kami tidak hanya mau mengasihi-Mu, tetapi setiap kami memenuhi setiap panggilan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau berjanji, dan kami mau pegang janji itu Tuhan. Amin. Mari bersuka cita dan beriman. Kami percaya janji-Mu. Mari bersama-sama katakan. Aku berharap penuh sumber kemenanganku dalam janji-Mu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Aku berharap penuh sumber kemenanganku tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Dengan segenap dan penuh yakin, aku berharap penuh
segala hal untuk datangkan kebaikan bagi dia. Amin. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi dia. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Percaya kepada janji Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan segenap hati kita menyembah dan memuji Dia. Sumber kemenangan, sumber pengharapan yang pasti. Yesus Kristus namanya. Dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Katakan segenap. Segenap manusia menyembah. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Menyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Katakan tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Mari bersama-sama. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamaku, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Amin. Nyatakan bagi setiap kami. Mari bersama segenap manusia. Segenap manusia menyembah. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat setiap kami. Angkat kami dari kegelapan. Nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Mari bersinar karena kemuliaan nyata bagi setiap kami Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Sebab itu kami berkata Tuhan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi. Tiada satu pun dapat menghalangi. Siap.
hidupku, bagian hidupku, dan kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau menjawabku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Amin. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih keras lagi Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biar segala kemuliaan bagi nama Dia Yesus. Saya undang Ibu Caroline untuk berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Yuk mari Bapak dan Ibu, saya mengundang Bapak dan Ibu mengangkat tangan. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya. Puji Tuhan ya, hari ini banyak ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapak. Pagi hari ini kami boleh mengantar anak-anak sekolah minggu untuk mereka boleh masuk di dalam kelas sekolah minggu, di mana sedari usia dini, sedari kecil mereka boleh belajar mengenal kasih Engkau. Mereka boleh mendengar tentang Engkau dan mereka boleh semakin mengasihi dan dikasihi oleh Engkau. Bapa di surga, kami saat ini berdoa ya Bapak, untuk para guru yang mengajar sekolah minggu, Ibu Kestina, juga dengan timnya. Bapak, kami saat ini berdoa diberikan hati yang sungguh mengasihi anak-anak, hati yang sungguh peduli, hati yang sungguh boleh begitu rindu membawa anak-anak ini mengenal kasih Engkau lebih dalam. Biar juga para tim guru sekolah minggu ini diberkati, juga diberikan hikmat, kesabaran, sukacita, damai sejahtera ketika mereka mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Disiapkan juga hati anak-anak boleh menerima apa yang disampaikan dan diajarkan, sehingga sedari kecil mereka boleh mengenal Engkau semakin hari semakin dalam. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2026 ini. Pada bulan Maret ini kita diingatkan akan jalan salib yang merupakan perjalanan Yesus dari saat ia dijatuhi hukuman mati hingga penyalibannya di Bukit Golgota. Tuhan Yesus sebagai teladan sudah menyelesaikan perjalanan salibnya.
Dan sebagai gereja yang dibangun di atas Kristus, maka kita pun dipanggil untuk menderita, menyelesaikan perjalanan salib yang ditetapkan juga untuk masing-masing kita. Pada minggu pertama akan diawali dengan tema Call to Suffer, atau dipanggil untuk menderita. Yesus tidak membalas saat dihina, tidak mengancam saat menderita, tetapi ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Penderitaan orang percaya karena Kristus pasti memiliki makna dan nilai. Penderitaan merupakan bagian dari panggilan itu. Pada minggu kedua, kita akan membalas tema Unfair Justice, atau keadilan yang tidak adil. Yesus tidak bersalah, tetapi sistem hukum dan penguasa menyerah pada tekanan massa, sehingga membebaskan penjahat dan menghukumnya. Yesus diam dan menyerahkan diri, bukan karena lemah, tetapi karena ia sedang menjalankan misi keselamatan. Jemaat diajak untuk meneladani Yesus saat menghadapi ketidakadilan dalam hidup dengan kasih. Di minggu selanjutnya, kita akan sama-sama belajar untuk bersedia menderita atau willing to suffer. Yesus bukan korban yang tak berdaya. Ia menyerahkan diri dengan sukarela untuk menderita demi keselamatan umat manusia. Ini adalah ekspresi tertinggi dari ketaatan dan kasih. Dengan kerelaan dan ketaatannya yang sempurna kepada Allah Bapa, Yesus menjalani penderitaan yang sangat berat untuk menebus dosa manusia. Melalui tema ini, jemaat diingatkan untuk tetap percaya dan tetap bersedia menghadapi penderitaan atau salib kehidupan dalam ketaatan dan kasih. Blessing in disguise atau berkat tersembunyi akan menjadi tema bahasan kita di minggu yang keempat. Diambil dari Markus 5 ayat 21, Simon tidak merencanakan untuk memikul salib Yesus. Ia hanya lewat dan dipaksa. Walau hanya sesaat Simon memikul salib Yesus, namanya diabadikan dalam Injil. Keterlibatan kecil dalam karya Kristus membawa dampak besar dalam sejarah kekal. Kita sering tidak menyadari bahwa melalui salib yang dipaksakan kepada kita, Tuhan sedang bekerja menyatakan anugerah-Nya. Tuhan mengizinkan hal yang tidak kita harapkan terjadi, agar kita bisa melihat kemuliaan-Nya dari sisi yang berbeda. Sebagai penutup, di minggu yang kelima, jemaat akan diajak untuk menjadi kuat dalam penderitaan atau strength in suffering. Di tengah penderitaan yang berat menuju penyaliban, Yesus justru berpaling untuk menghibur dan menasehati orang lain. Ini menunjukkan kasih yang luar biasa. Penderitaan tidak seharusnya menjadi alasan orang untuk mendapatkan belas kasihan. Dalam penderitaannya, Yesus tetap mengarahkan perhatian kepada kebutuhan orang lain. Hal ini menantang kita untuk tetap setia melayani, bahkan saat kita sendiri sedang menderita. Demikian mercy bulan ini, kiranya Via Crucis atau jalan salib yang Yesus lalui dapat menjadi pengingat bagi setiap kita untuk pengorbanan besar yang sudah Tuhan berikan demi keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sedikit banyaknya pasti kita melihat tema yang di bulan minggu keempat ya Bapak Ibu. Berkat yang tersembunyi. Seperti yang di awal ibadah saya mengatakan. Orang di luar sana tidak akan mau dipanggil untuk menderita Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang percaya, kita menerima dan yakin akan janji Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk menderita. Tapi bukan hanya kita. Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menderita bagi setiap kita. Jangan hanya melihat berkat yang Tuhan berikan, tetapi lihat lagi. Seharusnya setiap kita datang untuk apa? Seharusnya kita melayani Tuhan untuk apa? Seharusnya kita hidup melayani dalam pekerjaan, usaha, keluarga, apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Untuk apa? Untuk meresponi akan kasih Tuhan. Kita akan belajar lebih lagi di dalam firman Tuhan nanti Bapak Ibu. Dipanggil untuk menderita apa? Setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang lebih lagi kepada Dia. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang
dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali kami datang, seringkali aku berdoa karena hanya tak ingin dicela. Kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Hanya mengasihimu. doa dan komitmen kami Tuhan, biar kami tidak hanya datang untuk mengasihi-Mu saja, tetapi kami memenuhi setiap panggilan dari-Mu bagi setiap kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, hanya mengasihi-Mu, mencintai-Mu. Kami mau setia, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. dengan bangkit berdiri, menyanyikan pujian, doa dan komitmen. Bahwa kita tidak datang hanya karena mengasihi saja, tapi kita memenuhi panggilan. Sungguh hanya karena-Ku, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena Ku cinta padamu, tak hanya
Kau berikan, sungguh hanya karena Ku mengasihimu, Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan karena karya penebusan-Mu di kayu salib. Kami boleh dan berlayak memanggil Engkau Bapa. Allah yang dekat dengan kami, Allah yang sangat mengasihi kami, bahkan Allah yang menunjukkan kasih-Nya itu kayu salib. Terima kasih Tuhan buat hari ini, biarlah kami boleh memuji-muji, menyembah nama Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan itu berasal dari Engkau dan biarlah itu untuk kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus terima kasih, berdoa menyerahkan seluruh hidup kami, ajar kami untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai lebih jauh, boleh tengok kiri kanan, bilang tepuk pundaknya, bilang kamu keren loh. Ada yang bilang coba, ya kamu keren ya, formalitas saja. Tapi ada yang sungguh-sungguh gitu ya, asal jangan KDRT ya Bapak Ibu ya, kenceng banget gitu. Kamu keren loh gitu ya. Oke, karena saya pernah satu tempat juga begitu ya, saking semangatnya digebuk kenceng banget. Oke, hari ini kita sudah masuki 1 Maret, betul ya? Minggu pertama di bulan Maret. Nggak kerasa kayaknya baru kemarin tiup-tiup trompet, tiba-tiba sekarang udah bulan ketiga, betul ya? Dan apa yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu mungkin 2 bulan ini ada banyak sukacita, ada banyak berkat, ada banyak kasih karunia menyertai kita. Tapi mungkin juga ada masalah
Dan Bapak Ibu, manusia atau kita semua, tadi WL-nya luar biasa sekali ya, dia sampaikan bahwa kita ini nggak mau menderita, betul ya, secara apa ya, manusiawi tentu kita nggak mau. Arnold bilang kita manusia yang dipanggil pasti nggak mau menderita, betul Bapak Ibu? Ada yang mau menderita di sini? Ada yang mau sengsara? Nggak ada, pasti. Pengen semuanya sukacita, bahagia, damai sejahtera, betul? Berkat jasmani, berkat rohani terus melimpah, pengennya begitu. Tapi kita nggak tahu, ada satu hal mungkin yang kita hadapi dalam 2 bulan terakhir ini. Ada satu masalah, ada satu yang mungkin kita bawa dari tahun lalu dan itu masih belum selesai. Hari ini kita mau belajar satu pribadi yang luar biasa, yang judulnya aja jelas ya, call to suffer. Dipanggil untuk menderita. Bahkan pribadi yang kita sembah ini, Yesus ini adalah yang sudah direncanakan. Dia datang ke dunia rencananya sampai mati di kayu salib. Ya, dan bangkit untuk menebus kita. Ini sebuah cerita, sebuah rencana Allah yang luar biasa besar sekali. Bahkan dia dipanggil dari awalnya sudah siap untuk menderita. Tadi Arnold bilang juga bahwa kita anak-anaknya ikut menderita dengan dia. Dan itu adalah satu privilege, satu keistimewaan anak-anak Tuhan. Mungkin orang dunia bilang, ini ngaco nih orang Kristen. Masa dipanggil untuk menderita? Ya nanti ada Bapak Ibu kita akan belajar juga bagaimana kita memikul salib tiap hari. Kok begitu? Apa bedanya dengan orang dunia? Bapak Ibu mari kita pahami satu hal. Bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu menderita bukan karena dia berdosa. Amin. Bukan karena dia melakukan kesalahan. Bukan karena dia jahat, bukan. Tapi memang sudah panggilan dari awal, sudah rencana Allah dari awal bahwa dia akan menderita di kayu salib. Bapak Ibu Saudara mungkin kita berpikir, orang dunia mungkin berpikir ya, kok bisa ya Yesus Allah sebagai manusia datang ke dunia, bahkan dia datang untuk menderita. Kalau kita pikirkan sekarang, dunia sekarang ini makin ganas, betul ya Bapak Ibu ya? Kemarin kita dengar berita siang-siang hari Sabtu tiba-tiba Iran diserang gitu ya, Amerika serang Iran langsung ngebom. Israel juga ikut-ikutan, nyerang juga, mau hajar gitu ya. Saya nggak tahu mana yang benar, nggak tahu ada apa masalahnya, tapi yang terjadi adalah perang sudah terjadi. Dan ini perangnya nggak main-main Bapak Ibu. Iran itu meskipun negaranya nggak terlalu besar, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa mengenai militernya. Ya kita berdoa aja supaya nggak terjadi apa-apa, apalagi sampai amit-amit datang ke Indonesia gitu, enggak ya, pengennya semua beres gitu bisa selesai. Tapi itu sudah terjadi dan mulai kemarin, mulai bom-boman. Pagi ini saya dengar berita lagi, Menteri Pertahanannya Iran sudah mati katanya di kena bom itu. Jadi banyak sekali berita-berita kabar perang yang begitu mengerikan. Dan itu mungkin mengakibatkan sengsara. Oke, wah ini lebih bagus. Baik, Bapak Ibu mungkin membuat kita makin berpikir, waduh dunia udah makin keras, makin berat. Sekarang yang di Indonesia terjadi, ada hal kecil aja itu udah jadi masalah. Sekarang sosial media betul ya, di mana-mana ya. Ada orang yang kejadian kecil aja di mana di ujung dunia gitu ya, di ujung Indonesia pedalaman bisa sampai dalam waktu detik ke tangan kita melalui sosial media. Nah kita juga melihat sekarang orang-orang di Indonesia khususnya itu udah mulai tambah keras. Sedikit kesenggol, sedikit marah langsung hajar, langsung habis. Nah Bapak Ibu itu yang terjadi di Indonesia. Ini kita lihat ya, ini saya cuplik beberapa berita. Ini sesuatu yang mungkin sangat biasa terjadi, betul ya. Ada yang dibilang apa katanya, aksi pencarian motor gagal, dihajar, dihakimi massa. Ini yang lebih ngeri ini nih, maling ayam Bapak Ibu ya. Maling ayam aja dihajarin gitu ya. Dan penjamret dihakimi massa. Tetapi kalau kita lihat berita-berita ini, mungkin dalam hati kita, dalam pikiran kita sebagai manusia, bilangnya apa? Bilangnya apa Bapak Ibu? Kalau ngelihat berita-berita gini? Wajar, ada yang lebih parah lagi, syukurin, betul ya? Netizen kan gitu ya, pokoknya ada berita sedikit langsung wah komentarnya banyak banget. Syukurin katanya. Tetapi pada dasarnya ya saya sih sebenarnya kita juga tahu ya mereka melakukan ini pasti ada terdesak ekonomi, betul ya? Ada keadaan ekonomi yang berat. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi di sini secara hukum, secara kejadian adalah benar, adalah ya memang sewajarnya kalau bisa dibilang. Karena ada ayatnya di Kolose 3 ayat 25 bilang barang siapa berbuat salah ia akan menanggung kesalahannya itu, betul ya? Kalau orang salah dihukum ya wajar, betul ya. Tergantung nanti hukumannya berat atau enggak, atau bisa dibeli atau enggak, terserah lah itu ya. Tapi secara hukumnya, secara dasarnya adalah orang yang berbuat salah pasti dihukum. Setuju Bapak Ibu? Ya pasti dihukum.
Mungkin berbeda anak Tuhan gitu ya. Dia bersalah, berdosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi ada konsekuensi dosa yang dipegang, yang terjadi. Nah, di sini dibilang bahwa barang siapa berbuat salah, ia menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang bulu. Artinya apa? Jangan merasa saya sudah anak Tuhan puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin ada yang sejak lahir, bahkan sebelum lahir dari kandungan, sudah Kristen, sudah anak Tuhan. Jangan salah, Tuhan tidak pandang bulu. Artinya apa? Siapapun kita kalau berdosa ada konsekuensi dosa. Tapi konsekuensi dosa yang paling berat itu jelas sekali kita sebagai orang biasa, orang dunia dulunya, itu udah pasti hukumannya jelas akan masuk ke neraka. Hukuman kekal akan ada. Dan Allah punya inisiatif yang luar biasa. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah tahu ujungnya pasti akan ke neraka, akan sengsara kekal. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena itu dia berinisiatif turun ke dunia. Baru kita peringati bulan Desember kemarin, kelahiran Yesus. Yesus itu benar-benar datang ke dunia karena Allah tahu nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Nggak ada yang bisa sungguh-sungguh, Allah sih bisa aja tinggal cetek gitu ya. Istilahnya satu gini langsung semua selamat, bisa aja. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, tapi itu nggak relevan dengan kita. Dia pengen sungguh-sungguh menyelamatkan kita, tapi dia juga menghargai hidup kita. Bapak Ibu, Allah punya dan menghargai yang namanya free will, kehendak bebas manusia. Kalau Yesus datang langsung bilang, ayo bertobat semua manusia, bisa, gampang. Waktu dia di kayu salib, bisa nggak dia turun? Sangat bisa. Waktu dia dimahkotai duri, kalau Yesus apa ya, orang yang rada-rada pengen pamer gitu ya, mungkin waktu ditusuk durinya menusuk ke kepala nggak berdarah gitu ya. Lihat tuh keren gitu ya, bisa aja. Dia mungkin di atas kayu salib bisa turun, waktu ditusuk dengan tombak di sini bisa aja nggak berdarah. Tapi Yesus rela melakukan itu semua, amin. Yesus mau sengsara, semua itu dia jalani. Nggak ada yang bilang udahlah skip aja lah, jangan sampai dicambuk-cambuk deh langsung aja, enggak. Dia jalani Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini satu pribadi yang luar biasa, Allah yang hebat, yang tidak berdosa. Ini penggambarannya ngeri sekali gitu ya, dia di kayu salib, bentuk rupanya udah seperti ini karena dicambuk dan segala macam, mahkotai duri. Nah kita baca ayatnya dulu Bapak Ibu dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Kalau mau buka boleh, kalau mau baca dari sini, kalau kelihatan boleh juga ya. Yuk kita baca laki-laki ayat yang ganjil, yang wanita ayat yang genap. Kita baca sama-sama laki-laki terlebih dahulu 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Laki-laki 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Wanita? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 25 bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Bahkan juga satu penggambaran yang spesial banget. Allah atau Yesus yang mati di kayu salib, itu jelas-jelas di situ bilang apa? Tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini yang kita pahami Bapak Ibu, kalau orang berdosa dihukum oke. Orang yang tadi ya mencuri dihajarin, ya nggak wajar sih dihajarnya, tapi hukumnya oke, memang harus. Ketika ia menderita ia tidak mengancam. Bapak Ibu seringkali manusia menderita sedikit langsung dia ngancam si ini si itu segala macam. Terlebih juga ia menyerahkannya kepada Dia. Bapak Ibu lihatin ketika dicaci maki ia tidak membalas dengan caci maki. Ya, sekarang manusia belum dicaci maki, pokoknya udah bereaksi terlalu keras, betul ya? Sering kali kita melihat orang-orang di luar sana, ya, nggak ada di sini ya, itu di Zimbabwe, di mana di Nigeria gitu ya. Mungkin bertindaknya sembarangan gitu. Ketika ada masalah sedikit, dia marah-marah segala macam. Ada hal yang kecil aja marah-marah. Saya ngomong gini pun saya masih belajar Bapak Ibu ya, nggak berarti saya sempurna hebat, enggak. Kita semua masih belajar. Ketika ada sesuatu yang nggak enak kita langsung komen segala macam. Nah ini yang teladan dari Tuhan.
Dia Bapak Ibu jelas sekali tidak mencaci maki, dia menderita tidak mengancam dan menyerahkannya pada dia. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi Yesus mati di kayu salib, panggilan untuk menderita jelas karena dia punya misi yang benar menyelamatkan manusia. Tapi dia juga menyelamatkan kita dengan tawaran, dia nggak maksa kita. Hebatnya Tuhan Yesus begitu. Kalau dia bilang semua manusia, ayo percaya sama aku akan selamat. Bisa aja dengan kehendaknya, tapi tidak. Dia menghargai kehendak bebas kita. Tapi dia memberikan teladan. Ini pemimpin yang luar biasa, ini Yesus Tuhan yang luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilurnya itu adalah, kalau Bapak Ibu nanti mungkin nontonnya Passion of the Christ, itu benar-benar dicambuk itu bilur-bilur, aduh luka-lukanya ngeri sekali. Karena cambukannya itu bukan cambukan biasa, ada durinya, ada segala macam. Nah, sebab kamu dahulu sesat seperti domba. Ini ayat dari Yesaya 53, nanti kita bahas sedikit. Karena itu Bapak Ibu, sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Yaitu luar biasa ya, Tuhan kita yang memelihara jiwa kita. Kita fokus satu ayat dulu hari ini. Ayat 21 tadi sudah kita baca sama-sama, sebab itu untuk itulah kamu dipanggil, untuk sengsara itulah. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi panggilan untuk menderita jelas panggilan dari Allah, panggilan dari Yesus Tuhan kita sendiri kepada kita. Terus kita dipanggil untuk menderita gimana nih? Ngapain untuk menderita gitu ya? Bapak Ibu Saudara, kita mau pelajari sedikit apa sih penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus kalau dibilang itu komplit gitu, lengkap semuanya. Karena dari 4 sisi Yesus menderita. Mungkin kita menderita hanya 1 atau 2, tapi ini 4-4-nya Bapak Ibu. 4 tipe penderitaan Yesus, penderitaan Kristus. Ya, kita tahu sengsara di kayu salib itu benar-benar puncaknya, akhirnya. Dan dia bilang sudah selesai, itulah puncaknya. Tetapi sebelum mengalami itu, sengsaranya, kalau Bapak Ibu tahu kita pelajari, sengsaranya komplit. Bukan hanya di tubuhnya, tapi di tubuh jiwa dan rohnya. Bapak Ibu kita mau lihat satu-satu. Yang pertama penderitaan di Taman Getsemani. Ya, foto yang pertama di atas, picture-nya. Bapak Ibu di Getsemani itu Yesus sudah menderita. Bahkan dia bilang, ayat firman Tuhan bilang keringatnya itu kayak seperti darah. Karena di situ Yesus, ingat Bapak Ibu, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Dia spesial, khusus. Ketika di Taman Getsemani, dia bilang, Tuhan kalau boleh lalu, itu puncak ketakutan. Tapi masih ada ketaatan yang luar biasa apa? Jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Allah, kehendaknya, kehendak Bapa. Di Taman Getsemani itu mulai saat-saat menderita yang mulai dah kerasa. Bapak Ibu mungkin kita nggak tahu ya, maafkan tadi kalau kita sebentar lagi amit-amit nih ya mengalami kecelakaan atau meninggal. Kita mungkin nggak tahu dan memang banyaknya nggak tahu ya. Kita nggak tahu umur kita berapa, betul? Ada yang umur 20 udah meninggal, ada yang 50, ada yang 100 masih belum meninggal. Itu umur dari Tuhan. Tapi kalau Yesus saat itu dia tahu besok dia akan dihakimi. Dia tahu besok akan disalib Bapak Ibu. Dia tahu dan dia Bapak Ibu ya, seseorang yang tahu akan terjadi apa, dia akan takut. Ya, pengalaman saya pribadi tahun 2019 bulan Desember, saya terbujur di ini ya, di ruang operasi gitu ya. Saya di operasi jantung. Saya udah berkata begini, kalau lewat ya udahlah gitu ya, ketemu Tuhan gitu. Saya udah titip pesan segala macam sama istri dan segala macam. Tapi satu hal, saya nggak tahu dan saya berharap pasti berdoa pasti banget Tuhan akan selamatkan gitu ya. Karena kalau saya boleh cerita sedikit mukjizat dari Tuhan buat saya, jantung saya tuh dua-duanya 100% ngeblok Bapak Ibu. Ngeblok 100% dan harus dioperasi. Dioperasinya di kateter gitu ya, di kateter dikasih ring. Dan banyak dokter nggak bisa pakai ring, harus di bypass gitu ya. Tapi saya ketemu satu dokter dan bisa di ring Bapak Ibu. Teman-teman tahu ada 100% blok itu artinya pembuluh darahnya itu nggak bisa langsung langsung dibukain balon, digedein, di ring gitu nggak bisa. Harus dibor dulu Bapak Ibu. Ya, bor kayak pipa paralon dibor karena mangpet. Dan itu bukan pipa paralon, itu sekecil itu di dalam pembuluh darah saya.
Bapak Ibu, saya berpikir gini, kalau dokternya gitu ya, sedikit ngantuk aja atau sedikit, itu karena jam 7 malam itu operasinya, sedikit ngantuk atau sedikit batuk aja, belok sedikit aja jarumnya ya, pecahlah pembuluh darah dan selesai Bapak Ibu ya, dibor dulu, udah dibor dikeluarin, dia taruh pipa dulu, baru dimasukin ring, sampai 3,5 jam saya di meja operasi. Dan saya cuma berpikir gini, ya kalau memang waktunya ini sudah selesai ya selesai gitu ya. Nah, tapi Tuhan selamatkan, Tuhan berikan kesembuhan. Yesus udah tahu pasti besok mati gitu di kayu salib, dan matinya nggak langsung enak gitu di ICU meninggal, enggak. Matinya di kayu salib, disiksa dulu. Dia tahu semua. Penderitaan di Taman Getsemani, jiwanya ya mulai kerasa Bapak Ibu. Anda memahami ya sedikit ketakutan dia. Bahkan dia berharap pada murid-murid yang berdoa, ayo berjaga-jaga dengan aku. Malah tidur gitu ya. Itu udah tambah beban lagi itu. Sampai 3 kali kan akhirnya udahlah pergi gitu, kita pergi aja. Yang kedua apa penderitaan Yesus? Yang kedua adalah penangkapan dan pengadilan. Ya, foto yang kedua ini. Penangkapan dan pengadilan itu benar-benar mempermalukan dia. Benar-benar memberikan tekanan psikologis buat dia. Betul ya, dia diteriakin, disuruh disalib segala macam, bahkan dipakein kain ungu itu sebagai ejekan dan segala macam. Penangkapan dan pengadilan. Penangkapannya aja udah kayak nangkap penjahat banget kan, di Taman Getsemani itu ditangkap banyak orang, tentara segala macam. Dan itu membuat dia semakin menderita dalam hatinya, dalam jiwanya. Yang ketiga jelas kita tahu penderitaan fisik. Kita udah tahu sekali ini dicambuk segala macam ya sama tentara Romawi. Yesus yang dielu-elukan, yang dipuji-puji harus menderita seperti ini. Fisik jelas, penderitaan fisik, dicambuk dan segala macam. Harus angkat salib dan segala macam. Banyak sekali penderitaan fisik kita tahu. Yang keempat, belum selesai Bapak Ibu, masih ada penderitaan psikologi dan sosial. Apa itu? Murid-muridnya kabur. Bahkan murid yang luar biasa ini yang di bawah ini digambarkan, Petrus sendiri menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus tahu, bahkan tahu Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Luar biasa ya. Jadi ini semua sudah tergambar dan rencananya, plannya sangat-sangat perfect, sangat sempurna. Sempurna untuk apa? Sempurna untuk menebus kita. Sempurna untuk mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Sempurna bahwa Yesus tahu bahwa untuk inilah dia dipanggil. Nah sekarang kita balik ke kita sendiri. Buat kita apa sih makna penderitaan Yesus? Maknanya apa? Artinya apa? Seringkali kita bahkan mengadakan acara Natal tuh lebih meriah segala macam. Paskah mungkin bahkan dilupakan. Biasa aja lah datang gitu ya. Anak-anak kecil senang cari telur segala macam. Tapi sebenarnya maknanya apa sih? Bahkan ada yang bilang sebenarnya hari besar orang Kristen itu lebih besar Paskahnya. Betul ya? Jumat Agung dan Paskah. Sekarang kita mau belajar sedikit. Apa makna penderitaan Kristus di kayu salib? Yang pasti nomor 1 ini adalah sebagai penebusan dosa. Tidak ada yang bisa menebus dosa kita kecuali Yesus mati di kayu salib. Ya, agama-agama lain mungkin mengajarkan dengan berbuat baik, dengan apa segala macam itu bisa menyelamatkan. Nyatanya tidak bisa. Karena harus dari yang punya surga, harus dari yang membuat surga yang bisa menyelamatkan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh boleh menerima penebusan dosa itu dari kematian Yesus di kayu salib. Ayatnya kita tahu di Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, jadi dia ditikam, dia diremukan. Ini Yesaya ini ditulis 500 tahun sebelum bahkan Yesus lahir ya. Dia sudah dinubuatkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus rela tubuhnya dihancurkan, dicambuk gitu ya, duri, karena itu lambang penyembuhan buat kita. Kita disembuhkan, kita dipulihkan jiwanya. Dan karena dia di kayu salib, dia rela diremukan karena kejahatan kita. Pada dasarnya manusia itu kita lahir dengan dosa turunan, dosa Adam segala macam. Itu udah jelas kita nggak selamat. Ya, semua pemikiran kita sesat. Yesaya 53 bilang kita sesat seperti domba. Masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Itulah manusia. Dan mencari jalannya biasanya mencari jalan yang enak, yang bagus. Betul? Nggak ada orang yang pengen sengsara. Nggak ada. Tapi Yesus rela mati sengsara buat menebus kita. Ayat yang kedua di 1 Petrus 3 ayat 18. Bapak Ibu juga bisa baca sama-sama ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya kita membawa kita kepada Allah. Jadi Yesus benar-benar mati
dan menebus dosa kita, untuk segala dosa kita. Ia yang benar. Ini hebatnya Yesus ini manusia yang tadi saya bilang 100% manusia dan 100% Allah, dan dia tidak berbuat dosa. Itu yang Bapak Ibu harus pahami, bahwa kenapa Yesus bisa menebus dosa kita, karena dia tidak berdosa. Kalau dia berdosa, dia nggak bisa menjadi penebusan buat kita. Yang kedua, maknanya apa sih Yesus mati di kayu salib? Yang kedua adalah solidaritas Allah dengan penderitaan manusia. Jadi kalau kita mau bicara Bapak Ibu, kita mengerti ya di kitab Ayub ada cerita, ada firman Tuhan tentang Ayub yang menderita. Betul ya? Saya rasa di dunia ini manusia yang menderita seperti Ayub nggak ada gitu. Tapi ada yang paling tinggi yaitu Yesus. Yang kayak Ayub aja nggak ada. Ayub nggak sampai mati loh, nggak sampai mati menderita di kayu salib enggak. Tapi dia menderita apa? Hartanya hilang, anaknya meninggal semua, bahkan istrinya mengutuki dia. Bapak Ibu hafal ya cerita itu ya? Itu mungkin kita bilang wah menderita banget, tapi ada yang lebih menderita yaitu Yesus sampai mati di kayu salib, sampai dihancurkan. Dan ketika kita merasakan atau menerima sedikit masalah, ketika kita merasakan atau ada problem, ada masalah dalam hidup kita langsung merasa seperti orang yang paling sengsara di dunia. Padahal masih ada Ayub, masih ada Yesus lebih lagi. Betul? Hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita mungkin menghadapi masalah, jangan pernah berpikir, iyalah gue mah udah gak bisa apa-apa, udahlah saya mah mati aja gitu ya. Mudah-mudahan gak ada di sini dan tidak ada, jangan ada di sini. Cepet-cepet pengennya, aduh udahlah ini berat sekali masalah. Pikirkan Ayub, pikirkan terlebih lagi Yesus. Betul ya? Ingat solidaritas Allah dengan penderitaan manusia. Allah mengerti kita menderita. Allah tahu, bahkan dia bilang saya sendiri sudah turun ke dunia dan menderita. Menderitanya lebih lagi dan yang paling tinggi. Ibrani 4 ayat 15 bilang sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi jangan merasa bahwa kita nih ditinggalkan. Ketika kita sengsara menghadapi masalah, jangan merasa aduh kayaknya enggak deh, Tuhan kayaknya melupakan aku. Enggak, dia ada beserta kita. Ya. Yang ketiga, ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Ya. Yang keempat, lanjut aja, makna penderitaan Kristus. Nah ini Bapak Ibu, manifestasi atau perwujudan kerendahan hati yang benar-benar, yaitu kenosis dari Allah, dari Yesus sendiri. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Betul? Dia benar-benar nggak punya apa-apa. Saya berpikir waktu Yesus di kayu salib, dia bisa gampang sekali itu menghancurkan semua, matiin semua tentara Romawi, sangat gampang. Dia bisa turun dengan gagahnya, jadi kayak superhero gitu ya. Tapi dia tidak, dia benar-benar merasakan bahwa ya ini saya sampai mati, sampai nggak punya apa-apa dan sampai taat di kayu salib. Yang kelima, Yesus mati di kayu salib, maknanya apa? Yang kelima adalah teladan penderitaan bagi orang percaya. Teladan, contoh, sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kita akan lanjut aja, waktunya sudah singkat sekali, kita lanjut aja apa yang harus kita lakukan. Ini paling penting, penerapan. Kita udah tahu makna kematian Yesus, kita tahu dia sengsara, kita tahu, mungkin Bapak Ibu tahu juga jalan salib gitu ya, mulai dari dicambuk apa segala macam sampai di kayu salib. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Penerapan hidup anak Tuhan sekarang. Ya, sekarang kita di dunia ini menerima kasih karunia Tuhan, lalu harus ngapain nih? Yang pertama Bapak Ibu, nomor satu, hidup menyangkal diri. Ini yang ada di firman Tuhan. Hidup menyangkal diri, pikul salib dan segala macam. Menyangkal diri, self denial. Kita harus, bukan berarti menyangkal diri itu berarti saya bukan anak Tuhan, saya bukan bapaknya, anaknya si ini, bukan. Menyangkal diri adalah lebih pada bagaimana kita hidup tidak bermewah-mewahan, hidup tidak sombong, hidup tidak merasakan bahwa saya mampu melakukan segala sesuatu. Menyangkal diri artinya benar-benar saya self denial, benar-benar tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ini yang penting. Seringkali kita merasakan kalau kita punya jabatan, punya kekayaan, punya harta segala macam, kita merasa orang paling hebat dan merasakan wah saya hebat, saya luar biasa. Saya bahkan nggak perlu Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, Tuhan ingatkan bahwa kita bisa seperti ini semua karena kasih karunia Tuhan.
Amin. Yang penerapan yang pertama, menyangkal diri. Jangan sampai kita merasakan kita mampu, kita hebat. Yang kedua, mengampuni tanpa syarat. Ini yang susah. Ketika kita disakiti, ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami sengsara karena seseorang, pasti bilang, seumur hidup pun saya nggak akan mengampuni dia. Hati-hati, Yesus itu teladan kita. Dia bahkan mengampuni. Ingat di kayu salib, perkataan di kayu salib salah satunya apa bilang? Ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mengampuni harus Bapak Ibu dan tanpa syarat. Saya mengampuni kalau kamu begini ya, misalnya ada orang yang menyakiti ya, bahkan orang yang paling dekat sama kita mungkin. Ingat Bapak Ibu, Yesus mengampuni dan tanpa syarat. Penerapan yang ketiga, nah ini memikul salib setiap hari. Ada ketaatan total, bukan berarti kita beli kayu besar-besar di tiap hari digalung gitu ya, atau pakai kalung salib segede apa gitu, bukan. Memikul salib lebih kepada bagaimana kita ketaatan secara total. Ketaatan secara total artinya apa? Nggak ada lagi saya percaya Tuhan karena saya percaya Tuhan tapi saya percaya Tuhan. Nggak ada. Percaya Tuhan itu ketaatan total. Percaya yang walaupun Bapak Ibu. Walaupun apa? Walaupun ada masalah. Ya, walaupun kita nanti nyanyi sama-sama, walaupun gunungnya nggak berpindah, masalahnya masih ada. Tapi tetap percaya bahwa dia yang punya kuasa. Amin. Ketaatan total artinya apa? Kita bisa mengerti, percaya Tuhan, beriman penuh meskipun kita belum menerima apa yang kita doakan. Seringkali kita berasa begini, waktu ada masalah kita berdoa, setahun, 2 tahun, mungkin gak selesai masalahnya. Terus langsung kita bilang, Tuhan kayaknya gak ada nih. Atau mungkin mulai meningkat sedikit, Tuhan ada sih tapi gak mau tolong saya. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan inginkan kita taat total, tidak ada pakai tapi. Semua bilang walaupun, apapun yang terjadi percaya dia akan menolong kita, menyertai kita. Amin. Ketaatan total itu sangat penting. Yang keempat apa? Hidup dalam kerendahan hati dan pelayanan. Ya, saya bersyukur tadi pagi-pagi kita berdoa dulu jam 7.15 gitu ya, semua pelayan Tuhan. Lalu jemaat diajak bersaat teduh, berdoa itu hal yang luar biasa baik. Ketaatan hidup dalam kerendahan hati, datang sama Tuhan tiap pagi bilang saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa Tuhan, biar Tuhan yang menolong memimpin saya. Amin. Seringkali kita merasa bahwa tiap pagi bangun, wah saya mau melakukan ini, terus saya berani, saya bisa. Gak ada Bapak Ibu, gak ada yang pernah tahu. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kerendahan hati. Dalam setiap kehidupan kita, setiap relationship dengan siapapun, komunikasi dengan siapapun. Jangan ngejago, jangan wah kayak hebat, wah saya hebat. Enggak, tidak ada yang mampu melakukan apapun tanpa kuasa Tuhan. Dan yang kelima, kita memiliki identitas baru. Kita udah ditebus, darah Yesus jelas di kayu salib menebus kita. Kita yang dahulunya anak-anak yang orang-orang yang berdosa ditebus menjadi anak Tuhan. Betul? Sesuatu yang sudah diberikan satu hal hak istimewa kita menjadi anak Allah. Kita bisa panggil dia Bapa. Itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sudah ditebus, kita menjadi anak Tuhan. Menjadi orang-orang tebusan dari surga yang akan menerima kerajaan surga yang kekal. Mari 5 hal ini kita terapkan, kita siapkan dalam hidup kita dan percaya bahwa Tuhan ingin kita bukan dipanggil untuk menderita dan bersengsara segala macam, tapi kita meneladani sengsara Yesus. Dan kalaupun kita sengsara karena jadi anak Tuhan, ingat ya, sengsara bukan karena kejahatan kita. Ya, hukuman bukan karena kejahatan kita. Misalnya kita sengsara karena kita dikucilkan jadi anak Tuhan. Kita harus terima. Karena Yesus saja mati lebih sengsara dari kita. Kalau kita sengsara mungkin dibenci sama sekeliling kita. Karena kita Kristen, itu bagus. Tapi kalau orang benci karena kita mungkin nyopet, nyuri segala macam, itu bukan salahnya. Bukan maksudnya Tuhan sengsara. Tetapi sengsara yang benar-benar sungguh-sungguh memang Tuhan inginkan dalam hidup kita ada sengsara karena nama Yesus. Sengsara karena meneladani Kristus. Amin. Mari bilang sebelah kiri kiranya, siap-siap sengsara karena nama Yesus. Ya, karena nama Yesus. Baik, terakhir Bapak Ibu, Roma 8 ayat 17 kita baca sama-sama yuk, kita bisa mengerti. Inilah panggilan Tuhan buat kita anak-anak Tuhan. 1, 2, 3, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Kita sebagai anak Allah, kita menerima janji, warisan, surga segala macam. Tapi kita juga harus menerima warisan atau teladan Kristus untuk menderita.
Yang pasti kita menderita karena kebenaran. Ingat, jangan menderita. Jadi jangan dipikir gini, saya mau menderita, saya nyopet aja lah digebukin gitu menderita. Bukan itu. Menderita di sini adalah menderita mungkin ya dibenci karena anak Tuhan. Mungkin keluarga kita belum Kristen. Mungkin yang masih muda-muda, anak muda ya. Mungkin orang tua kita melarang kita ke gereja. Tapi kita tahu itulah sengsara yang harus kita lakukan. Kita menjadi teladan tetap untuk membawa mereka kepada Kristus. Mungkin Bapak Ibu menghadapi masalah. Kita semua masih hidup ya. Orang yang hidup itu pasti ada masalah. Ya, pasti menghadapi masalah, entah masalah ekonomi, keluarga, mungkin hubungan, relationship dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman, ada aja pasti masalah. Mungkin ditipu orang, bahkan orang yang berkongsi dengan kita kabur, apa segala macam, banyak masalah. Tetapi satu hal, percaya kita dengan iman bilang, Kristen atau iman kita adalah iman walaupun. Amin. Walaupun mungkin belum datang jawabannya. Yuk saya undang pemain musik dan juga WL Singer. Walaupun masalah itu ada, walaupun gunungnya masih di depan kita, walaupun sudah bertahun-tahun itu masalah ada. Ingat teladan Kristus sengsara di kayu salib, dia total sampai dia mati. Dia rela mati, bukan mati yang terhormat, mati yang enak, mati yang tidak terhormat. Di salib itu benar-benar mati yang memalukan zaman itu. Dan sekarang pun kita melihat, oh ini sangat penjahat, bahkan disamakan dengan penjahat. Tetapi satu hal, bahwa dia terus menyertai kita, memimpin kita. Walaupun masalahnya masih ada, kita tahu ada Allah beserta kita. Amin. Kita percaya bahwa Yesus yang mengasihi kita, memimpin kita. Kita percaya saatnya akan tiba Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan, bahkan memberikan satu jalan keluar buat kita. Karena dia sendiri sudah menjadi teladan buat kita, sengsara di kayu salib. Dia yang tidak berdosa, tapi rela mati buat kita. Rela sengsara, dicambuk, disiksa, dimahkotai duri, itu karena kasih-Nya. Mari Bapak Ibu yang menghadapi banyak masalah, mungkin menghadapi masalah yang bertahun-tahun, percaya bahwa Tuhan ada beserta kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Ini seringkali kita mungkin mengeluh, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Katakan dengan iman, imanku berkata, Tuhan pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, amin. Mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. oh pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Verse kedua, amin. Imanku, amin. Imanku berkata, Tuhanku pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Mari Bapak Ibu nyatakan dengan iman kita, percaya Dia akan memimpin, menolong kita. Amin. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun di dalam lembah gelap, tak mengapa Tuhan,
bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Nyatakan dengan iman, nyatakan dengan kesungguhan hati. Kita punya iman yang besar di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Walaupun masalah itu masih ada, percaya Dia ada beserta kita. Dia punya rencana yang indah. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Oh Yesus, terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari naikkan dengan sungguh-sungguh. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah. Datang pada Tuhan pagi ini. Percaya kasih-Nya begitu besar buat kita. Bahkan Dia mati di kayu salib sengsara karena mengasihi kita, karena ingin menyelamatkan kita. Amin. Oh Yesus, mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang, mari musik naikkan pujian ini, kita lembut. Padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu, saat ini saat yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya masalah, apapun masalahmu, semua sekarang turun tangan. Yang punya masalah dan butuh didoakan, semua tutup mata. Yang butuh didoakan, engkau tidak akan maju ke depan. Angkat tangan saja di tempat, angkat tangan di tempat. Katakan, Tuhan, aku gak sanggup. Aku banyak masalah, aku menerima banyak masalah, tapi percaya pagi ini Tuhan. Walaupun masalah itu masih ada, kami percaya Allah mengasihi kami. Allah yang setia, yang bekerja luar biasa, akan memberikan jalan keluar buat kami. Tuhan, kami mungkin masih menghadapi masalah. Kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta kami. Meskipun kami mengalami Tuhan, berjalan dalam lembah kekelaman, tak mengapa Tuhan, karena Engkau beserta kami. Asal Engkau beserta kami, kami akan melewati lembah kekelaman. Mari angkat tanganmu, siapa yang mau didoakan, berdoa di tempat saja, angkat tangan. Bapa, dalam nama Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan. Kami tidak sanggup menghadapi segala masalah, kekhawatiran, kesengsaraan yang kami hadapi. Tuhan, kami percaya ada Engkau beserta kami. Walaupun masalahnya masih ada sekarang, kami percaya jalan keluar Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami tidak mau Tuhan menyangkal Engkau. Kami tidak mau Tuhan ragu terhadap Engkau. Kami mau percaya penuh karena kami tahu kami mempunyai Allah yang mengasihi kami. Allah yang mengasihi kami bahkan sampai rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Kau rela sengsara buat kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Biarlah makin teguh iman kami, makin percaya iman kami. Tuhan yang memimpin, menolong, menyertai kemanapun kami melangkah. Sengsaramu Tuhan, sengsaramu Tuhan, itu menjadi teladan buat kami. Engkau rela mati, rela sengsara, dan Engkau tidak melawan, Engkau tidak mencaci maki, padahal Engkau tidak berdosa. Tuhan, terima kasih, teladan-Mu sungguh indah buat kami. Biarlah ini semua menjadi kekuatan buat kami, menjadi iman kami yang lebih lagi Tuhan bertumbuh, menjadikan Engkau Yesus sebagai teladan. Silakan turun tangan. Bapak Ibu Saudara, mari datang pada Tuhan sekali lagi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin. Dia yang punya kuasa. Oh, sekali. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Arya untuk berdoa. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi
iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan, yang selalu kami pegang, yang selalu kami pastikan bahwa iman percaya kami tidak akan pernah berubah. Sekalipun gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung kesakitan dan kesukaran masih ada menghadang di depan kami, tapi kami pasti sanggup menghadapi seluruh persoalan itu karena tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Bapa, pembelajaran lewat call to suffer, dipanggil untuk menderita, membuat kehidupan kami menyadari bahwa sesungguhnya Engkau sudah terlebih dahulu menderita bagi kami. Karena itu kami tidak berusaha untuk saling menghakimi, saling memusuhi, tetapi kami menyadari karena ketika Engkau memanggil kami boleh ada dan siap sedia. Terlebih ketika kami menderita demi pekerjaan Kristus agar disebarluaskan, maka itu menjadi kerinduan yang pasti. Terima kasih ya Tuhan, mari Engkau menolong setiap pribadi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam keberanian menghadapi segala kesulitan apapun. Karena kami percaya bahwa setiap persoalan itu ada waktu dan ada masanya, dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang bersumber dari Engkau. Hamba-Mu Bapak Penatua Didi Suhadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari Engkau memberkati dalam pelayanannya. Di dalam tataran jajaran 3 pilar, Tuhan menolong dan memperlengkapi. Di dalam pelayanan dan tanggung jawab gereja, Tuhan memimpin. Di dalam usaha pekerjaan, di dalam keluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bersama dengan kedua putra. Tuhan memakai. Kepada setiap kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan. Di minggu pertama kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita. Kata firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pelajaran yang kita tangkap pada pagi hari ini, ketika kita berani mengembalikan 1/10 apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan titipkan kepada kita, maka firman-Nya dinyatakan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau. Di tengah kerinduan kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang sudah bersedia melakukan segalanya bagi kami. Bukan hanya menderita, bahkan Engkau mati di kayu salib dan bangkit untuk memberi kemenangan bagi kami. Kemenangan kami saat ini adalah Engkau memelihara hidup kami. Engkau menolong dan menyertai seluruh langkah pribadi kami. Bahkan Engkau memberkati kami. Berkat-berkat yang kami rasakan sumbernya dari Engkau. Ketika Engkau memberikan tantangan bagi kami untuk mengembalikan 1/10 dari apa yang kami terima dari Tuhan lewat persepuluhan, kami memberikan kepada Engkau dengan segenap hati. Dan bila kami akan memberikan persembahan tantangan sebagai ungkapan syukur dan kami menopang pekerjaan Tuhan dan baladewa ini, Tuhan juga memberkati. Kepada para kolektan Tuhan pakai dalam pelayanannya dan Tuhan berkati kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku
semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat alam semesta. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Kita dipanggil untuk siap menderita. Tapi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Tadi kan sudah dikasih 5 tipsnya ya. Saya nggak usah jabarkan, nanti tambah lagi setengah jam. Cuman satu yang ingin saya tekankan. Kalau Tuhan Yesus sudah menderita, salibkan dan mati, jangan sampai kita salibkan Tuhan Yesus kedua kali dengan perbuatan kita. Mari kita hidup benar di hadapan Dia, setia kepada Dia, mulai melayani Dia. Terima kasih Pak Didi buat firman yang begitu luar biasa. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan, pekerjaan, begitu juga keluarga Pak Didi. Dan hari ini juga kami menyambut keluarga kami yang dari Semarang, Pak Yahya keluarga. Selamat datang Pak Yahya. Beliau adalah adiknya Makhum. Terus Bapak Ibu sekalian barangkali masih ada yang baru hadir, baru pertama hadir. Boleh angkat tangan, jangan angkat kaki. Ada? Tidak ada, rupanya kita jemaat yang setia. Dan hari ini saya akan panggil jemaat yang bermasalah bulan ini. Jadi jangan bikin masalah, kalau bikin masalah saya pasti panggil. Untuk itu saya akan panggilkan Kyonghi, Pak Kyonghi. Kalau kemarin kita udah Kyonghian, sekarang kita panggil dia. Kedua, Pak Yosep. Mana Pak Yosep? Dan ketiga, Ciselmi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang bermasalah di bulan ini. Kenapa masalahnya? Karena dia ulang tahun. Sebelum kita nyanyi Happy Birthday. Siapa? Oh Pak Edo, sorry Pak Edo. Pak Edo ayo Pak Edo. Ya. Saya ingin menekankan satu pengumuman lagi yang sangat penting, yaitu para angklunger. Ya, angklunger jangan lupa besok latihan. Kita akan tampil tanggal 15. Fellowship tetap berjalan seperti biasa. Hari Jumat, bread and counter, terus ada gift, terus apa lagi? Kalau giliran makan cepet. Bapak Ibu sekalian, setelah ibadah ini selesai, kita akan kumpul di bawah, kita akan berfellowship. Biarlah ajang fellowship ini untuk kita saling sharing, berbagi pengalaman hidup kita, ya. Dan kita juga akan mencoba apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang telah kita sampaikan hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan pulang dulu, kita akan fellowship di bawah. Ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you.
sebentar ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, bukan sebuah kebetulan jika kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terlebih jika kami melihat dan kami boleh menyaksikan betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ketika Bapak Ibu, saudara kami ada di depan ini dan masuk di hari ulang tahun di sepanjang bulan Februari. Sebagaimana janji firman-Mu, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya segala limpah rahmat anugerah Tuhan, dan tahun-tahun hidupnya Engkau mahkotai dengan segala kebaikan. Biarlah janji-Mu itu Engkau genapkan dan boleh nyata dan boleh dirasakan. Mari Engkau memberkati Pak Kyonghi, ya Tuhan. Di dalam kesehatannya terutama Allah menolong, Allah campur tangan. Karena kami percaya oleh mujizat dan kuasa Tuhan, Engkau menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Memberkati anak-anak, menantu cucu di dalam segala pemeliharaan anugerah kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan Opa Edo dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya sampai hari ini pertolongan Tuhan boleh melimpah mengalir dalam hidupnya. Dan Engkau genapkan dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Apa yang didoa kerinduan Opa Edo ini Tuhan memberkati bersama dengan anak-anak menantu cucu dalam pemeliharaan. Sejahtera kasih setia Tuhan melimpahkan dengan cara Tuhan yang sempurna dan heran. Terima kasih memberkati Pak Yosef dalam tangan Tuhan sebagai suami, sebagai papa, sebagai kepala rumah tangga. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan menuntunnya selalu, sehingga Pak Yosef boleh melihat kebaikan Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, bahkan melihat rahmat anugerah Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati di dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan dan kesehatannya. Terima kasih. Kami menyerahkan Jelmi dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menolong, menyertai, melimpah dengan kuasa di tempat maha tinggi. Tambahkan berkat-Mu secara khusus dalam kesehatannya. Tuhan alirkan kuasa darah-Mu, bilur-Mu yang sempurna dengan jamahan-Mu yang ajaib, sehingga Jelmi oleh pertolongan Tuhan sembuh dan pertolongan Tuhan dinyatakan, dan Jelmi boleh bersaksi kepada banyak orang. Tuhanku dokter yang hebat dan luar biasa, segala kebutuhannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menaikkan doa kami, syukur kami ke dalam tangan-Mu. Saudara kami yang lain yang ulang tahun di bulan Februari, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau mengucapkan syukur ya Bapak. Kalau kami pagi hari ini sudah menjalani kebaktiannya Bapak bersama-sama dengan saudara kami, keluarga besar BFC. Kami bersyukur Bapak, dengan kami sudah memuji, menyembah Engkau di pagi hari ini. Kami sudah terutama sudah mendengar firman Tuhan yang begitu mengingatkan kami ya Bapak, yang disampaikan oleh hambanya yaitu Penatua Bapak Didi. Kami kembali diingatkan Bapak bahwa kami tidak pernah sendiri ketika kami melewati semua pencobaan, semua halangan dan semua tantangan-tantangan kehidupan yang begitu berat kami rasa. Kami kembali disadarkan ya Bapak bahwa Tuhan sudah lebih dulu menderita. Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan dirinya untuk bahkan rela mati di kayu salib hanya demi kasih-Nya kepada kita semua ya Bapak, pada kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus untuk minggu ke minggu yang kami akan lewati ke depan, ketika kami kembali pulang, kami kembali dikuatkan, kami kembali dihiburkan, diberikan damai sejahtera sukacita, supaya kami bisa melewati hari demi hari untuk dengan kekuatan dan pertolongan daripada Engkau kembali disegarkan kembali, mengingatkan kami akan kasih Engkau yang selalu ada. Saat ini kami juga berdoa untuk Tulip Guest House tempat kami berbakti ya Bapak. Tuhan memberkati tempat ini menjadi berkat bagi kami semua yang berbakti, menjadi berkat juga bagi tamu-tamu yang menginap. Tuhan memberkati usahanya, memberkati semua tamu-tamu yang boleh datang menginap, boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa biar kami ketika kebaktian juga tidak mengganggu daripada sekeliling kami ya Bapak, tetangga kiri kanan depan belakang, tapi kami boleh menjadi berkat supaya juga orang-orang di sekeliling kami boleh diberkati dengan keberadaan BFC ini. Kami berdoa juga untuk bangsa
bangsa dan negara kami yang secara nasional kami tidak baik-baik saja. Negara kami ini perlu dukungan ya Bapak. Negara kami ini perlu campur tangan Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang dari atas terus ke bawah sampai ke tingkat yang paling bawah. Di dalam nama Tuhan Yesus tetap ada tangan Tuhan. Tetap ada pemeliharaan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Biar mereka semua yang memimpin negara kami ini punya rasa takut akan Tuhan. Punya hati yang untuk rakyat ya Bapak. Hati yang memiliki negara ini ya Bapak. Kami menyerahkan hati-hati para pemimpin negara ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biar juga ketika kami pulang ini, jemaat ini boleh kembali disegarkan dan kami boleh merupakan jemaat-jemaat yang setia, yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah, meninggikan, mendengarkan firman Tuhan, ini saatnya engkau menikmati berkat-berkat yang Dia siap sediakan. Jalani kehidupan selama dan sepanjang sepekan ini dengan yakin dan percaya. Ketika engkau diperhadapkan kepada sebuah kesulitan, kepada sebuah penderitaan karena engkau hidup benar dalam Kristus, yakinlah bahwa Tuhan menuntun hidupmu dan membawa engkau kepada hal-hal yang indah dan hal-hal yang luar biasa. Arahkan mata hati, tengadakan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam Roh Kudus-Nya yang boleh senantiasa memelihara, menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala kata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan, selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Yesus mulia. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan berdoa teduh.